Okay, so for today I'm going to discuss again about the topic and main idea of the text. Actually, I've already explained to you in the class that is topic and main idea of the text is very important di dalam cara membaca dan cara memahami sebuah bacaan itu kita selalu akan berfokus kepada topik dan main idea of the text. Okay. In this occasion, I'm going to give you another example. Maybe yang kemarin itu sudah dicoba, tapi sekarang saya akan menjabarkan dulu yang lebih simpelnya mengenai cara mencari topik dan main idea of the text. Because why? At the end of this class, at the end of this material lesson, I'm going to ask you later on to summarize in a very short way what do you get from the text. Okay, like I said before, what is topic actually? Topik itu sebenarnya apa sih? Topik itu adalah sebuah subjek. Jika di dalam sebuah kalimat itu adalah apa yang dibicarakan oleh si kalimat tersebut. Nah, tapi masalahnya sekarang itu kita berbicara dalam konteksnya paragraf atau teks yang dimana lebih dari satu paragraf, bisa jadi 2, 3, atau 4 paragraf pendek atau panjang. Oke. Jadi bagaimana itu caranya melihat subjek? Nah, di sini you have to focus on what the writer, si penulisnya, want to discuss. Apa sih yang sebenarnya diinginkan oleh si penulisnya untuk didiskusikan di sini? Nah, apa itu? Makanya itu muncul pertanyaan, what is it about? Tentang apa nih teks? Apa sih yang ada di dalam teks ini? Nah, tujuan nantinya adalah supaya adik-adik tidak membuang waktu membaca teks, padahal sebenarnya isinya tidak adik-adik perlukan. Oke, makanya sangat penting sekali untuk mengetahui topik, main idea of the text, dan main idea of the paragraph. Nah, sangat-sangat diperlukan sekali. Hanya itu bukan sebuah hal yang simple karena menurut saya dari presentasi meeting 3 kemarin, grup 3, tidak terlalu banyak yang berhasil untuk menjabarkan ke saya bagaimana sih cara mencari topik. Do you understand what topic is? Do you know what the writer want to tell you? Ini teks tentang apa? Nah, itu yang harus dipahami dulu. Nah, jadi ketika ingin mengetahui itu, ini teks tentang apa? Nah, kita itu akan bertanya, what is it about? Setelah itu, bagaimana caranya supaya kita tahu the writer keep talking about that thing. Ya, jadi si penulisnya itu tetap menyebut berkali-kali tentang hal yang sama, tentang si hal itu. Nah, saya akan kasih contoh. Contohnya seperti ini. Ada sebuah teks dengan 4 paragraf di sini. Nah, jika adik-adik ingin mengetahui ini teksnya tentang apa sih? Itu kan ya. Adik-adik pasti akan bertanya dulu, ini kira-kira apa ya? Intinya dari sini apa ya? Apa yang akan saya dapatkan dari hal ini? Dari membaca teks ini akan saya dapatkan apa nantinya? Oke. Makanya muncul pertanyaan, what is the writer talking about? Apa tuh yang dibicarakan oleh si writer di sini? Nah, ketika kita bertanya seperti itu, kita akan membuat sebuah pola di dalam pikiran kita. Ini kita mesti tahu nih, inti dari pembicaraan si writer apaan. Nah, saya akan memberi pertanyaan dulu. Apakah ini mengenai animals or amphibian? Nah, bagaimana caranya kita tahu kalau misalkan itu topiknya itu adalah animals atau amphibian? Seperti yang saya bilang tadi. Ketika kita membicarakan topik, si writer itu akan keep talking about that thing. Nah, di dalam sini yang dia tetap bicarakan berkali-kali dan dia ulang-ulang adalah animals atau amphibian. Jawabannya jelas ya. Jawabannya adalah amphibian. Kenapa? Dalam setiap paragraf dia mengulang kata-kata amphibian. Oke, kita akan masuk ke
topik berikutnya yang akan kita bahas adalah what about main idea of the whole text. Kemarin saya sudah membahas sedikit mengenai main idea of the whole text. Main idea of the whole text itu adalah apa yang bisa kita cakup atau kita rangkum dari teks yang kita dapatkan ini secara keseluruhan. Oke, tadi itu sudah kita simpulkan bahwa topiknya dari teks ini yang ingin dibicarakan oleh si writer ini adalah mengenai amphibian. Nah, tapi kan secara generalnya itu amphibian itu pembicaranya ada luas. Apakah itu nanti sesuai dengan tujuan kita atau enggak? Nah, amphibian itu pembicaranya ada banyak. Bisa saja mengenai tipenya, or maybe characteristics of the amphibian, or maybe reproductions of the amphibians, or maybe foods, or many others. Ya, oleh karena itu kita mesti tahu nih, apa sih sebenarnya yang dibicarakan di sini, apa nih informasi tentang amphibian. Nah, oleh karena itu kita harus tahu main idea of the text-nya. Mari kita lihat. Secara keseluruhan ini, dia berbicara tentang apa? Kita baca cepat aja dulu. Nah, kemarin saya meminta untuk yang presentasi untuk membaca cepat ya. Sebenarnya itu adalah untuk membaca cepat, tidak membaca satu persatu paragraf yang ada dan yang saya berikan kepada yang presentasi. Sebenarnya seperti itu. Tapi kenyataannya adalah yang presentasi membaca semua. Nah, kalau yang ini sekarang saya akan memberikan beberapa tips-tipsnya. Karena dia membicarakan tadi tentang amphibians, jadi kita fokus kepada amphibians itu. Apa kira-kira yang akan dibicarakan mengenai amphibians itu? Ada kata-kata for example. Kita lihat dulu for example ini. Nah, kata-kata ini for example ini berarti contoh. Jika kita ingin mencari orang ini bicara apa sih, kita lihat contohnya. Untuk tips pertamanya itu adalah kita lihat contohnya. Nah, contoh yang pertama itu adalah amphibian have extremely primitive lungs. Berarti dia membicarakan mengenai lungs yang sangat-sangat primitif sekali, yang sangat-sangat tua ya, yang benar-benar sudah langka bagi makhluk-makhluk hidup lain yang sudah berevolusi. Nah, yang kedua, apalagi nih yang dibicarakan selain lungs? Another exciting fact. Nah, dia menggunakan kata another. Selain dari for example, itu dia menggunakan kata-kata another. Nah, kata-kata another ini juga bisa menjadi poin dari bacaan kita. Nah, dari another ini, another apa nih yang dia bicarakan? Another exciting fact. Fakta menarik lainnya. Apakah kira-kira mengenai food ini? Apakah dia tadi berbicara tentang food? Tidak ya. Apakah dia tadi berbicara mengenai karakteristik? Tidak juga. Apakah dia tadi berbicara mengenai tipe dari amphibians? Juga tidak. Dia membicarakan mengenai fakta menarik mengenai amphibian. Nah, amphibian ini karnivora, but they cannot chew their food. Nah, itu adalah sebuah hal yang sangat menarik sekali untuk sebuah predator. Nah, apalagi yang dia bicarakan? Amphibian also. Nah, ada kata-kata also di bawahnya. Di paragraf 3 itu ada kata-kata also yang mengatakan kalau amphibian itu one of the planet's most endangered animal species. Nah, dia mengatakan animals yang hampir punah di sini. Dari semua itu, kita bisa rangkum bahwa amphibian itu dia bicara mengenai apanya dari amphibian itu. Apakah dia berbicara mengenai foodnya tadi? Tidak. Sudah kita bilang itu bukan tentang foodnya ya. Tapi ketika kita summarize all, then the answer will be at the beginning of the paragraphs. Oke ya, at the beginning of the text itu ada kata-kata dia mengatakan they are some of the most fascinating animals on the planet. Berarti
fakta-fakta menarik, hal-hal menarik yang ada pada amphibian itulah yang dibicarakannya. Makanya kita berfokus kepada kata-kata, for example, tadi bisa dijadikan sebagai sebuah tips kata-kata kunci. Ini dia memberikan contoh tentang si amphibian nih. Contoh apa? Mengenai lungs-nya yang sangat-sangat tua, yang tidak sama dengan animals lain yang sudah berevolusi. Lalu mengenai keunikan dia yang mereka itu adalah seekor predator, tapi mereka tidak bisa mengunyah makanan mereka. Dan yang terakhir itu adalah mereka itu adalah binatang yang langka, yang hampir punah. Makanya itu dia mengatakan secara keseluruhan itu dikatakan bahwa amphibian ini adalah animals yang sangat-sangat unik sekali. Nah, oleh karena itu kita sudah langsung dapat main idea-nya berarti. Oh, berarti dia akan berbicara mengenai amphibian yang merupakan animals yang fascinating. Nah, dari sana itu langsung kita cocok tidak dengan informasi yang kita butuhkan. Makanya itu kita harus tahu main idea-nya. Nah, di mana letak main idea itu berarti? Di awal teks. Nah, apakah main idea-nya dia dituliskan oleh si writer-nya secara langsung? Yes. The writer stated the main idea in the paragraphs or in the text ya. Nah, kenapa saya menyebutkan kata stated? Ada tidak writer itu yang ketika kita membaca sebuah teks, adik-adik tidak melihat sebuah rangkuman atau sebuah kalimat pembuka dari writer mengenai isi sebenarnya dari tulisannya ini apa sih? Ada. Nah, untuk kali ini saya akan berfokus kepada stated dulu yang dituliskan secara gamblang oleh si writernya. Contohnya yang tadi itu adalah berarti stated main idea, sesuatu yang sudah dituliskan oleh writernya langsung di dalam teksnya. Nah, di mana kita bisa mendapatkan where do we find it yang stated main idea ini? Itu bisa berada di awal paragraf. Maksud saya di paragraf awal. Paragraf awal dari keseluruhan teks itu. Paragraf awalnya itu yang mana kira-kira yang akan mencakup keseluruhan atau general idea dari teks ini yang berkaitan dengan topiknya. Tadi topiknya adalah amphibian. Apa yang kira-kira dibicarakan mengenai amphibian? Oh, dia akan berbicara mengenai most fascinating animals on the planet Earth. Nah, kenapa? Why do we need to know this? Karena nantinya itu akan mudah sekali kita merangkum atau memahami apa sebenarnya yang akan dibicarakan di dalam teks ini. Jadi kita nggak ngambang, tidak seperti kita membaca sesuatu yang kita tidak tahu nih, buat apa kita membaca itu. Tidak, kita harus pintar dalam membacanya. Nah, ketika nantinya ada seseorang yang akan bertanya, "Can you tell me what you understand from the text?" Adik-adik akan dengan gampangnya membicarakan itu terhadap orang itu. Kenapa? Karena adik-adik sudah punya topik. Topiknya yang dibicarakan itu adalah tentang amphibian. Yang kedua, apa tentang amphibian ini yang akan kita bicarakan? Tadi adalah mengenai fascinating animals-nya. Dia itu adalah termasuk kepada animals yang punya banyak fascinating facts, yang punya banyak hal-hal menarik dia. Nah, dari itu kita tidak perlu lagi membaca keseluruhan paragraf itu ke orang lain. Kita bisa langsung menjabarkannya secara general dan menurut kata-kata kita sendiri yang membuat orang lain mengerti. Atau ketika di dalam writing, kita hanya akan perlu membuat konklusi dari apa yang kita baca itu. Menjadi sebuah hal yang sangat-sangat pendek tapi bisa dimengerti. Dan intinya tidak hilang dari keseluruhan summary yang kita bikin. Nah, jadinya akan menjadi seperti ini.
teks yang 4 paragraf tadi itu dalam 4 kalimat ini akan sangat dimengerti oleh orang. Contohnya, yang pertama itu, amphibians are some of the most fascinating animals on the planet. Why? Because they have extremely primitive lungs. They are predators but they cannot chew their food, and they are also at the age of extinction. Jadi, hal ini sudah cukup untuk mensummary semuanya. Makanya, oleh karena itu kita perlu tahu topik dan main idea dari teks tersebut. Oleh karena itu nantinya saya berharap adik-adik ketika saya berikan sebuah teks dalam keadaan teksnya itu panjang sekalipun, adik-adik itu bisa membuat sebuah kesimpulan yang adik-adik pahami mengenai teks tersebut. Tidak lagi seperti membaca teks itu sepanjang-panjang mungkin sampai membuat kesimpulannya itu seperti mengartikan teks tersebut. Saya tidak perlu yang seperti itu. Karena kenapa? Akan membuang waktu. Oleh karena itu, saya harap mudah-mudahan bisa dipahami, dan untuk selanjutnya kita akan membahas mengenai grammar yang ada di dalam teks.